Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballaghana mawasimal khairat wa afadha alaina barakati at-ta'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul ardi was samawati wa mubdi'ul kauni wal kainat, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul makhluqati la syakka fi dzalika wa la jadala, wa afsahul makhluqati fi nutqi harfi dhad. Salawatullah wa salamun alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'i. Amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, kesempatan, kesehatan, keimanan dan keislaman bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tentunya dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berharap mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah pada hari tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat atas izin Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema santapan rohani Ramadan kita pada malam pertama ini adalah menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Setelah masuknya waktu maghrib tadi, kita semua resmi menjadi peserta didik Madrasah Ramadaniyah. Kenapa kita menjadi peserta didik Madrasah Ramadaniyah? Karena bulan Ramadan merupakan momentum ilahiyah untuk mendidik rohani kita, untuk mendidik hati kita, untuk mendidik jiwa kita. Karena bulan suci Ramadan datang tiba bukan hanya sekedar momentum pergantian bulan, bukan hanya sekedar momentum pergantian tanggal ataupun hari. Tetapi bulan suci Ramadan tiba untuk mendidik kita, baik itu yang besar, yang kecil, yang muda, untuk kita semua yang masih hidup saat ini. Disampaikan pada bulan suci Ramadan ini, kita semua dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebih 3 pendidikan yang akan kita tempuh selama 1 bulan ini. Yang pertama, pendidikan peningkatan keimanan. Yang kedua, pendidikan penyucian jiwa. Yang ketiga, pendidikan penataan orientasi hidup kita agar selaras dengan keinginan, dengan yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan secara etimologis atau secara bahasa berarti sesuatu yang panas dan membakar. Sehingga dalam arti lain, Ramadan berarti menghanguskan atau membakar seluruh dosa dan kesalahan kita yang telah kita lakukan. Sehingga pada bulan suci Ramadan ini, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Idza dakhala Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila telah tiba bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga akan terbuka lebar. Pintu neraka akan tertutup rapat dan para syaitan akan dibelenggu. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengobral seluruh kebaikan pada bulan ini.
Dan tentunya dalam menyambut bulan suci Ramadan perlu ada yang namanya persiapan batin. Karena kalau secara lahir kita ada rukhsah yang tidak boleh atau menjadi keringanan bagi kita yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Contohnya ketika sakit, ketika bersafar dan lainnya. Tapi persiapan batin tidak kalah pentingnya. Kenapa? Karena batin kitalah yang akan dididik selama bulan suci Ramadan ini. Tanpa kesiapan batin, Ramadan berpotensi menjadi rutinan tahunan yang miskin akan makna. Atau ini hanyalah rutinan tahunan yang akan datang tiap tahunnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwasanya bulan suci Ramadan merupakan sarana transformasi spiritual dengan orientasinya adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Dalam syariat Islam, rohani tersebut atau hati itu memiliki kedudukan yang sangat sensitif dalam diri kita. Pangkatnya sangat sensitif dalam diri kita. Dalam sebuah hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb." Sesungguhnya di dalam diri setiap manusia ada segumpal darah yang apabila gumpalan darah tersebut baik, maka seluruh anggota tubuhnya, seluruh amaliyah badannya akan ikut baik. Namun apabila segumpal darah tersebut buruk, maka seluruh amaliyah badannya, seluruh anggota tubuhnya akan ikut buruk. Itulah yang disebut dengan hati. Selama bulan suci Ramadan ini, pendidikan pertama adalah peningkatan keimanan, yang mana kita mesti memperhatikan rohani, batin, dan hati kita. Dari hadis ini menjadi dasar bahwasanya secara teologis Ramadan ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi amaliyah yang kita lakukan, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, dan bersedekah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini, pada hakikatnya tanpa hati yang bersih tidak akan memperoleh apa-apa. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa selain rasa lapar dan rasa haus. Kenapa dalam bulan suci Ramadan ini pentingnya pendidikan rohani? Karena keimanan tersebut ada yang namanya naik dan ada yang namanya turun. Selama bulan suci Ramadan kita ditempa, dididik dengan amaliyah-amaliyah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Dan pada bulan ini seperti hadis yang sudah kami bacakan tadi, para syaitan dibelenggu. Dan tentunya kita dipersilahkan untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan pertama adalah peningkatan keimanan. Kemudian yang kedua adalah penyucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syams, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Setelah keimanan kita bertambah, harapannya makin meningkat di bulan suci Ramadan ini, kemudian penting juga bagi kita untuk membersihkan jiwa kita. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya dari ayat ini merupakan dasar untuk tazkiyatun nafs, tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa kita dari hal-hal yang dapat menodai hati dan juga jiwa raga kita. Kalau secara konsep mungkin pembersihan hati ini tidak akan berhasil kecuali dengan dua cara. Dan dua cara ini harus berkesinambungan. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga hati kita, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Iri, dengki, hasad,
sombong dan takabur, itu semua harus kita bersihkan. Tapi kalau sudah kita bersihkan, kita mesti menghiasi hati kita tersebut dengan ibadah, dengan hal-hal yang positif. Dengan senantiasa berhusnuzon, dengan senantiasa menghiasi hati kita tersebut agar tidak terindap atau terindikasi dengan hal-hal yang dapat merusak kembali hati kita tersebut. Kalau secara prakteknya ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah agar hati kita tersebut atau agar kita senantiasa dapat menjaga tazkiyatun nufus kita, yang pertama adalah senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Bukan hanya sekedar taubat, aku bermaksiat hari ini, melakukan kesalahan, aku taubat, besok diulangi lagi, tidak, bukan seperti itu. Tapi Allah menginginkan taubatan nasuha. Bagaimana kita benar-benar menyesal dari apa yang kita lakukan. Dan momentum di bulan suci Ramadan tentunya momentum yang paling tepat. Karena amaliyah kita senantiasa diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang mengekang atau meredam hawa nafsu kita. Sehingga potensi untuk membersihkan hati sangat besar. Jadi yang pertama adalah senantiasa bertaubat. Kemudian yang kedua, melapangkan hati dalam relasi sosial. Setelah kita meminta ampun atau bertaubat kepada Allah, tentunya tak kita pungkiri juga kita meminta maaf kepada orang-orang sekitar kita. Terlebih kita merupakan makhluk sosial, makhluk yang hidup bermasyarakat, yang mana mungkin di kesehariannya ada tersinggung. Nah, momen Ramadan inilah momentum untuk saling bermaafan dan meminta untuk dimaafkan. Kenapa demikian? Karena untuk menjalani kehidupan, menjalani amaliyah di bulan suci Ramadan ini, kita perlu melepaskan atau mengikhlaskan atau memaafkan hal-hal yang sudah melukai kita. Yang mungkin kita pernah tersinggung atau karena tidak pernah disapa sebelumnya. Nah, momentum Ramadan inilah, apalagi kita baru memasuki hari pertama, malam pertama dari bulan suci Ramadan ini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan suci Ramadan, Nabi senantiasa bergembira dan mengabarkan kepada para sahabat yang lainnya. Dan para sahabat mengajarkan apabila mereka ada berselisih dengan sahabat yang lainnya, mereka saling memaafkan. Nah, pada momentum Ramadan inilah kita memperbaiki relasi kita, sosial kita dengan masyarakat atau dengan tetangga, dengan orang terdekat kita. Terlebih kepada orang tua kita. Kemudian yang selanjutnya, agar hati kita senantiasa terjaga tazkiyatun nufusnya adalah bagaimana kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Berzikir bukan hanya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah. Bukan hanya itu. Berzikir bisa membaca Al-Quran, mengingat Allah dalam setiap keadaan. Ya mungkin kalau ibu-ibu di rumah, kalau lagi masak, mengingat entah itu terkena sesuatu, terkena air atau minyak, mungkin langsung beristighfar atau mengingat Allah, itu termasuk dalam berzikir. Atau kalau bapak-bapak mungkin salah langkah ataupun salah perbuatan, kemudian langsung beristighfar, dan itu juga dinamakan dengan berzikir, karena senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan, dalam setiap keadaan, bukan hanya ketika kita senang Allah, kemudian kita melupakan Allah, tapi ketika kita lagi sulit, lagi nggak ada apa-apa yang kita miliki, baru kita mengingat Allah dengan rajin tahajudnya, rajin sholatnya. Tapi mengingat Allah adalah di saat senang ataupun di saat duka, di saat lapang ataupun di saat sempit. Dan Allah menjadikan zikir tersebut, mengingat Allah tersebut adalah untuk menenangkan hati. Makanya momentum Ramadan ini pendidikannya bukan pendidikan yang secara lahiriah mungkin
hanya menahan lapar dan minum saja. Tapi yang lebih dari itu adalah bagaimana kita mendidik rohani kita. Kemudian yang terakhir adalah agar tazkiyatun nufus kita senantiasa terjaga adalah karena hati tersebut adalah pusat dari segala sesuatunya. Yaitu niat kita juga berasal dari hati. Sama seperti halnya kita melaksanakan ibadah puasa ini, tanpa kita melakukan niat sebelumnya, ibadah puasa kita tidak ada nilainya. Dan niat pada bulan suci Ramadan tentunya berbeda dari puasa yang lainnya. Harus diniatkan dari malam hari atau sebelum terbit fajar. Tujuannya agar ibadah kita di bulan suci Ramadan tersebut terjaga. Kemudian pendidikan yang ketiga adalah penataan orientasi hidup kita agar selaras dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita agar menjadi hambanya yang senantiasa beribadah kepadanya. Tapi kita merupakan makhluk yang sangat spesial. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sangat sempurna, menciptakan akal, pikiran, dan juga hawa nafsu bagi kita. Tapi selama momentum Ramadan ini Allah menginginkan kita meredam nafsu tersebut dan kita menjadi hamba yang selaras orientasinya dengan yang diinginkan Allah. Karena Allah menginginkan kita menjadi hambanya yang bertakwa. Kenapa orientasinya takwa? Karena Allah hanya menerima amalan orang yang bertakwa. Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Dan juga pembeda antara kita satu dan yang lainnya adalah dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang membedakan antara kita dan yang lainnya bukan harta, bukan kekayaan, bukan jabatan, tapi ketakwaan yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga momentum Ramadan ini merupakan momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya akhir dari perintah puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Tentunya sebelum mumpung masih di awal, mari senantiasa kita membersihkan hati kita dengan memperhatikan pendidikan rohani kita, yaitu meningkatkan keimanan, menyucikan jiwa, dan senantiasa menjaga orientasi tujuan hidup kita selaras dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kewajiban ini bukan untuk sekedar dilaksanakan, tapi merupakan suatu perintah yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang kita yakini bersama. Semoga dengan momentum Ramadan kali ini kita semua diberikan kemudahan untuk senantiasa menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan amaliyah yang dapat mengantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Dan tentunya kita berharap dengan penuhnya masjid di malam pertama ini semoga bertahan hingga malam terakhir di bulan suci Ramadan nantinya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.